Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ini kuliah pertama saya dengan teman-teman ya di mata kuliah desain penelitian. Dengan saya akan 2 kali saja. Jadi pada minggu keempat ini sama minggu kelima sama minggu depan saya akan banyak bicara tentang kuantitatif research design ya. Nanti yang masalah kualitatif research design akan dibicarakan oleh Bu Lilin ya, Bu Dr. Nurliani ya, Prof Nurliani. Nanti akan disampaikan oleh beliau. Jadi saya ini awali dulu kali ini kuliahnya dengan perbandingan dulu. Apa sih bedanya antara rancangan percobaan kualitatif dan kuantitatif? Banyak orang salah memahami antara kualitatif dan kuantitatif. Sehingga karena tidak paham perbedaannya, tidak paham karakteristik dari masing-masing model penelitian ini, akhirnya berakhir dengan apa? Nanti pertanyaan-pertanyaan penelitian juga akan menjadi rancu. Data yang dikumpulkan akan jadi sulit untuk dianalisis, ya. Dan yang namanya penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu tidak selalu saya ulangi, dalam satu penelitian tidak selalu itu fix bahwa penelitian itu adalah kuantitatif atau kualitatif. Kadang-kadang ada kedua unsurnya ya, bisa jadi seperti itu, tergantung pada parameter atau variabel yang kita lihat ya. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh yang saya pernah lakukan di penelitian nutrisi dan makanan ternak, karena kebetulan bidang saya nutrisi dan makanan ternak. Contoh-contoh yang saya pernah lakukan, kedua-duanya ada ya, kedua-duanya ada. Oke, kita mulai dulu dari tujuannya ya, tujuan penelitian desain penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dari tujuannya itu kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan atau mengelompokkan penelitian saya ini masuk ke kualitatif atau ke kuantitatif ya. Dari namanya sebenarnya sudah kelihatan kuantitatif, kuantitas berarti jumlah angka, kualitatif berarti kualitas, quality ya, berarti dia terkait dengan mayoritas, kemudian seperti kebanyakan, pendapat sebagian besar. Jadi tidak fix ada angkanya kalau yang kualitas ya, kualitatif. Oke. Nah, kita lihat dulu kuantitatif dulu. Paling mudah mendefinisikan itu kuantitatif kalau menurut saya ya, Karena saya penelitiannya yang di kuantitatif. Kalau tujuan kuantitatif itu jelas, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel. Nah, sekarang untuk bisa paham ini, kita harus tahu variabel itu apa, ya kan? Variabel itu bisa dikatakan sebagai suatu karakteristik atau ciri. Misalnya, salah satu variabel yang kita sebutkan adalah misalnya protein, kandungan protein dalam satu pakan. Variabelnya ya, berat badan itu juga bisa disebut variabel, kemudian ADG, kemudian jenis pakannya atau jenis enzim yang digunakan, hormon dan seterusnya, itu adalah variabel. Ada juga yang menyebutkan parameter. Saya tidak akan memperdebatkan mana yang benar, variabel atau parameter ya, tapi pada intinya baik variabel maupun parameter, jika itu menunjukkan suatu karakteristik atau ciri, itu kita bisa menganggap itu sebagai suatu variabel. Nah, variabel sendiri ada bermacam-macam. Ada 3 yang pertama, yang biasanya dikelompokkan dengan 3. Yang pertama variabel independen. Independen itu artinya tidak tergantung. Dependen kan tergantung, independen berarti tidak tergantung. Artinya dia tidak tergantung pada variabel lain. Ini bisa kita ubah-ubah independen. Kita bisa manipulasi. Contohnya, kalau saya penelitian pakan, ya, saya bisa mengubah-ubah level protein dari pakan itu. Katakanlah pakan sapi, saya buat protein yang mulai dari protein kasar 10%, 12%, 14%, dan seterusnya. Itu adalah variabel yang independen, bisa kita rubah. Ya, dia tidak tergantung pada apapun, dia hanya tergantung pada kemauan kita, ya kan? Atau mungkin kalau teman-teman di teknologi hasil ternak, misalnya berapa lama suatu misalnya untuk membentuk kolagen dari kulit kaki bebek,
ya kulit kaki bebek, kita mau ambil kolagennya, itu harus direbus berapa lama? Apakah misalnya ya, saya tidak begitu menguasai bidang itu, tapi misalnya 10 menit, 20 menit, 30 menit. Menitnya itu adalah, lama memasaknya adalah variable independen. Kita bisa ngatur, ya. Saat kita menentukan variable independen, tentu saja harus ada unsur sains yang masuk. Kita nggak bisa mengatakan itu kan independen, terserah kita. Saya mau buat proteinnya 10%, 30%, 50%, ya terserah, ya. Nggak seperti itu. Walaupun itu terserah peneliti, tetapi tetap ada unsur sains. Kalau saya membuat pakan sapi misalnya, tidak mungkin saya memberikan protein kasar sampai 30%. Ya, sapi ini percuma gitu kan, tidak akan bisa digunakan, kemudian malah beresiko bagi ternaknya dan seterusnya. Kalau saya membuat protein untuk ayam, kandungan protein untuk ayam, nggak mungkin saya buat proteinnya hanya 5% misalnya. Ini contoh-contoh yang sangat ekstrim yang tidak mungkin kita lakukan. Saat kita membuat beberapa variabel independen, misalnya 2, 3, 4, 5 sebagai perlawanan kita, harus ada alasan ilmiah di belakangnya. Ya, saya kenapa selalu tekankan ini? Karena saya pernah gitu ya seminar menanyakan, pertanyaannya simpel sekali. Saya tidak menangkap alasan di belakang pemilihan level dari perlakuannya. Ya. Jawaban dan waktu saya itu dasarnya apa ya Pak? Kenapa penelitiannya menggunakan level seperti ini? Meningkatnya memang bagus dia 3%, 4% gitu ya. Tapi saya kan ingin tahu alasan ilmiahnya di belakang. Dan peneliti itu sangat defensif. Waktu bilang, loh ini kan terserah saya, penelitian saya gitu. Nah itu gak benar. Kalau menurut saya itu tidak benar. Terserah mau saya kasih 10, 50 terserah saya dong. Lah yang membuat karakteristik atau variabel independen itu harus ada basic science-nya. Alasan biologisnya, alasan mendasar yang jelas. Oke, itu independen. Kita bisa menentukan ya dengan alasan saintifik. Kemudian yang dependen, yang tergantung, ini biasanya adalah apa yang akan dipengaruhi oleh variabel independen. Contohnya, paling sering berat badan, ya kan, ADG, kemudian konsumsi pakan, kalau di nutrisi seperti itu, kemudian misalnya jumlah kolagen yang dihasilkan dari hasil proses perebusan atau temperatur ya, kemudian apalagi ya, misalnya produksi susu sebagai hasil dari berapa kali diperah, nah, misal 2 kali perah versus 3 kali diperah dan seterusnya. Beberapa kali diperah itu adalah independen, dependennya adalah produksi susunya. Nah, jadi ini adalah faktor yang kita lihat. Jadi biasanya kalau dalam judul penelitian itu pengaruh dari independent variables terhadap dependent variable. Pengaruh dari level protein pakan terhadap konsumsi, nah itu dependent. Peningkatan berat badan, dependent lagi pada sapi potong misalnya seperti itu. Nah itu contohnya, oke. Nah di antara dua ini ada satu yang di wilayah abu-abu. Jadi wilayah abu-abu. Kita biasa menyebut extraneous variables. Extraneous variables itu adalah dia bagaimana yang nerangkannya ya, itu semacam independen tapi juga dependent. Bingung. Jadi gini, misal contoh ini di sini disebutkan umur, jenis kelamin sama jenis ternak ya. Jadi kita bisa melakukan penelitian pengaruh umur terhadap respon peningkatan berat badan. Kita memberikan misalnya ayam-ayam yang masih umur 1 minggu, kita versuskan dengan ayam yang umurnya katakanlah 5 minggu. Itu kan pertumbuhan pasti berbeda, ya kan? Ya, itu bisa kita katakan umur sebagai independen. Tetapi kita nggak bisa ngatur umurnya. Kita nggak bisa ngatur umurnya gimana ya maksudnya? Agak-agak susah nerangkannya bagi saya. Jadi kita tidak bisa mengubah-ubah umur itu udah fix. Kalau ayam umur seminggu ya seminggu, kita nggak bisa balikkan lagi dia menjadi 2 minggu, atau ayam udah 5 minggu kita balikkan jadi seminggu, nggak bisa dengan ayam yang sama, dengan ternak yang sama, ya. Jadi sudah fix. Atau dia juga bisa menjadi dependent, ya. Tapi susah kalau dari dependent. Jadi misal pengaruh pakan terhadap umur, nggak bisa pakan itu mempengaruhi umur. Pakan tidak bisa mempengaruhi seks, pakan tidak bisa mempengaruhi breed. Jadi dia lebih sering dianggap sebagai independent, tetapi kita nggak bisa mengaturnya secara bebas. Jadi extraneousnya seperti itu kira-kira. Mirip independen, tetapi kita nggak bisa mengaturnya secara bebas.
Kita yang bisa memilahkan umur dari sekian sekian sekian. Tapi kita nggak bisa menentukan ayam ini harus umurnya 5 bulan, nggak bisa. Atau ini kalau seks ya, jenis kelamin pasti jantan betina. Kita nggak bisa ngubah yang jantan jadi betina dan sebaliknya. Ya, tapi kalau yang independen kita bisa ngubah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Itu yang kuantitatif. Kalau kualitatif gimana? Kualitatif biasanya ingin mengetahui, tujuannya adalah ingin mengetahui tentang pengalaman seseorang atau kelompok, kemudian budaya, kemudian beberapa isu khusus ya. Jadi dia lebih banyak mengeksplor, menggali apa yang ada di dalam lingkup penelitian kita. Jadi kalau paling gampang membandingkan antara dari tujuannya atau sifatnya, kuantitatif itu sifatnya meramalkan. Kalau bagi saya itu sifatnya meramalkan. Ini kayak kalau tense bahasa Inggris, kuantitatif itu future tense. Dia bisa meramalkan. Jadi kalau kita sudah melakukan penelitian ini, kita tahu kalau sapi saya kasih pakan seperti A, dia berat badannya akan 1 kilo. Saya kasih pakan B, dia badannya akan jadi 1,5 kilo. Misalnya, ya ADG-nya akan jadi 0,5 kilo, 1 kilo dan 1,5 kilo. Itu contoh. Artinya nanti kita bisa mengatakan, dan itu misalnya signifikan hasilnya, berarti kita bisa mengatakan bahwa kalau suatu kelompok sapi dengan jenis yang sama kita beri pakan B, dia kira-kira akan naik berat badannya 1,5 kilo. Kita meramalkan dari hasil penelitian kita. Nah, kalau kualitatif itu past tense. Ya, kalau di bahasa Inggris seperti past tense. Dia justru apa yang ada sekarang dicari sebabnya apa. Jadi mundur, maka dia tidak bisa diatur, maka dia sulit sekali mengatur faktor independennya. Karena dia sudah ada, hasilnya sudah ada. Oh, ternyata sekarang anak-anak muda sekarang suka minum susu. Ya. Kemudian kita pengen tahu kenapa mereka suka minum susu sekarang, padahal 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu apalagi orang minum susu itu dibilang wah kayak bayi minum susu. Ya sekarang susu itu udah minuman yang wajar umum saja. Ya semua orang mah suka. Jadi kita ingin tahu ada apa perubahan, mengapa berubah dalam 20 tahun terakhir ini ada berubah pandangan orang terhadap susu. Apa yang terjadi? Kita sudah tahu hasilnya. Sekarang sudah seperti ini, orang semua acceptance-nya terhadap susu bagus, penerimaan terhadap susu bagus. Apa penyebabnya? Kita lacak ke belakang. Jadi berdasarkan pengalamannya, apakah ada culture di situ, apakah ada perubahan khusus ya dan seterusnya. Nah, jadi dia arahnya menggali latar belakang, dia menggali alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap yang kita teliti. Jadi berbeda. Kalau kuantitatif kita mengubah, memberikan perlakuan, mengubah, kemudian perubahannya ke depan seperti apa. Kalau kualitatif sudah ada hasilnya, kita melihat mengapa itu jadi berubah. Gitu ya. Paling gampang rangkanya kalau bagi saya begitu. Yang satu future tense, yang satu past tense. Nah, hipotesisnya juga berbeda. Karena yang satu melihat ke depan, yang satu melihat ke belakang, seolah-olah melihat ke belakang. Hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan yang dalam risetnya akan berbeda. Ya. Kalau di kuantitatif, ya, pertanyaannya biasanya apa, mengapa, dan bagaimana, apakah. Sedangkan kalau kualitatif itu biasanya hanya apa dan mengapa. Nah, kita lihat di kuantitatif dulu. Oke. Biasanya kalau dia kuantitatif, dia menanyakan ke arah ada fix angka. Ada fix data hasilnya. Misalnya berapa banyak kan angka bisa disebutkan. Berapa sering. Kemudian bagaimana hubungannya, itu juga jelas hubungannya positif, hubungannya negatif, hubungannya terbalik, hubungannya signifikan. Nah, itu kan. Kemudian apa bedanya antara perlakuan A dan perlakuan B? Itu kita lihat nanti semua datanya dengan angka. Ya, dan jadi descriptive research-nya, cara menjelaskan risetnya menggunakan angka. Ya. Kemudian kalau experimental research-nya, contohnya ini contoh pertanyaan ini adalah apakah produksi susu meningkat dengan penggunaan konsentrat yang mengandung protein tinggi? Kan pertanyaan seperti apakah produksi susu akan meningkat jika sapi diberi
konsentrat protein tinggi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi ada apa ya? Kita bisa menjawabnya itu ya, tidak. Angka, jumlah itu bisa kita jawab, ya. Fix, jawabannya bisa sangat fix, tidak ada wilayah abu-abu di dalam kuantitatif. Sedangkan kualitatif itu bisa jawabannya biasanya tidak bisa yes or no. Jawabannya dia harus dalam bentuk explanation, dalam bentuk penjelasan yang cukup panjang. Ya misalnya dia bertanya apakah bagaimana pengalaman mahasiswa saat mencoba minum kefir, ya. Apakah yang mereka rasakan atau pengalamannya atau responnya kalau dia minum kefir setiap hari, ya kan? Kefir kan sesuatu yang belum banyak diminum, ya. Kalau yogurt sudah mulai diterima, kefir kan lebih sulit diterima. Nah, misalnya seperti itu, kita ingin melihat, ya. Kemudian yang sekarang lagi model itu, ya tahun terakhir udah nggak model lagi sih karena pandemi, ya. Mahasiswa selesai ujian langsung selebrasinya di depan auditorium, ya. Jadi kita ingin tahu kenapa sih ada perubahan seperti itu. Beberapa tahun yang lalu tidak ada, ujian ya sudah ujian gitu kan. Sekarang sudah ada teman-teman menyiapkan bunga, hadiah, ada selempang dan macam-macam. Apa sih yang menyebabkan mahasiswa sekarang seperti itu? Ada perubahan. Kita ingin tahu bagaimana mereka merayakannya. Beda-beda enggak antar orang? Di tiap fakultas berbeda tidak? Di antar universitas berbeda tidak? Apa yang menyebabkan perbedaan itu kalau ada perbedaan? Apa yang menyebabkan perubahan dari dulu tidak pernah dirayakan sekarang jadi dirayakan? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauh lebih sulit untuk digali, lebih butuh penelitian yang lebih mendalam, ya. Jadi intinya harus bisa bercerita kalau kualitatif, ya. Sehingga tidak bisa di kualitatif itu kita membuat ada hipotesisnya, ya. Kita menyatakan bahwa mahasiswa sekarang merayakan apa karena merayakan wisuda atau kelulusannya dengan cara seperti ini karena kita sudah membuat hipotesisnya. Masalahnya di kualitatif itu arahnya kadang-kadang tidak bisa ditebak sehingga sulit membuat hipotesis, ya. Jadi biasa di kualitatif tidak ada hipotesis. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, intinya mereka bentuk pertanyaan atau jawaban itu harus menjelaskan dan seperti tadi saya sampaikan tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diprediksi. Nah, bagaimana dengan datanya? Data kuantitatif fix, ya, data berupa nomor-nomor, angka, ya, jelas sekali angka, dan angka-angka itu bisa didapatkan dari instrumen, dari alat ukur. Misalnya kita menganalisis proximat, pasti ada alat ukurnya. Kita pakai oven, kita tahu kadar airnya, kita bisa hitung bahan keringnya, ya. Kita mau tahu berat badan sapi, kita timbang dengan timbangan, ada alatnya. Kita mau tahu kandungan glukosa darah, kita bisa analisis, ada alatnya. Jadi ada instrumen yang akan menghasilkan angka-angka fix ini. Nah, kalau data kualitatif ini lebih complicated, ya. Misalnya kalau mau mudah ya jangan terlalu banyak jenis data yang dikumpul dalam suatu studi, ya, karena kita akan semakin bingung. Jadi kalau misalnya bentuknya itu kalau kuantitatif itu kan kita beberapa perakuan sehingga nanti mengkerucut menjadi satu kesimpulan, ya. Kalau ini kebalik, dari kesimpulannya dia akan menyebar. Semakin banyak data yang kita kumpulkan di kualitatif, semakin jenis data, ya, maksudnya jenis data yang kita kumpulkan di kualitatif akan semakin menyebar, ya. Variasi di belakang, alasan yang di belakang pastennya itu akan makin banyak dan itu makin sulit kita nanti menyimpulkan, ya. Kemudian data itu dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata, karena didapatkan dari interview, dari dokumen-dokumen tertulis, ya, baik koran, jurnal, seterusnya, dari observasi kita, baik observasi di video, rekaman dan seterusnya. Dan ini biasanya didapat dari lapangan, ya, dari lapangan di mana partisipan itu ada di situ. Jadi tidak pakai alatnya adalah interview tadi itu. Instrumennya apa? Survei, kuesioner, ya. Itu alatnya. Dan kuesioner kan tidak menanyakan yes or no. Bapak suka dengan ini apa? Tidak, kan tidak seperti itu. Dia ditanyakan. Kalau kuesioner yang baik dia tidak akan menanyakan jawabannya ya atau tidak. Dia mesti akan menggali, ya.
dari satu pertanyaan yang sama bisa muncul berbagai macam jawaban. Misalnya contoh tadi misalnya mahasiswa, kesukaan mahasiswa terhadap kefir, ya kan. Oke, kemudian begitu kita survei 100 mahasiswa, ada yang suka, ada yang enggak. Nah, itu sudah bercabang jadi 2 pertanyaannya. Yang satu, mengapa Anda tidak suka, mengapa Anda suka, ya kan? Dari setiap pertanyaan itu sudah akan bercabang entah berapa. Kalau ada 10 kepala yang ditanyakan kenapa suka, mungkin akan ada 10 jawaban. Oh, saya suka karena harganya terjangkau. Saya suka karena kecutnya pas menurut saya. Saya suka karena manisnya pas. Saya suka karena bagus untuk tubuh saya, ada kesehatan. Saya suka karena perut saya terasa nyaman setelah minum kefir. Jadi setiap orang akan punya jawaban yang berbeda. Sehingga kadang-kadang di kuesioner itu supaya mempermudah kita untuk membuat kesimpulan, itu kita buat pilihan. Nah, kita buat pilihan. Ya, saya kurang paham ini apakah ini oke apa tidak ya. Tapi mungkin kalau pendapat saya, kalau dengan jumlah responden yang sangat terbatas dan kita ingin membuat kesimpulan yang agak cepat, memang itu cara yang paling praktis. Kita berikan beberapa pilihan, dia memilih. Sehingga dengan mudah kita akan bisa mengelompokkan. Tapi itu biasanya ya tidak begitu datanya jadi tidak realistis kadang-kadang kalau menurut saya. Ya paling baik ya idealnya memang respondennya yang banyak 100 gitu kan. Sehingga nanti pertanyaan bebas pasti akan terkelompok gitu ya. Atau Anda bisa membuat pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk kelompok pertanyaan. Jawaban-jawaban itu dalam bentuk kelompok jawaban. Misalnya tadi seperti tentang kefir, mengapa tidak suka? Jadi mungkin satu jawabannya tentang rasa. Jadi dia bilang, oh terlalu kecut, rasanya ada pahitnya. Saya nggak enak, itu berarti masalah rasa. Ya, jadi kita kelompokkan. Atau mungkin karena harga, wah harga terlalu mahal, wah saya hanya beli kalau dibelikan, itu harga. Atau mungkin ke efek ke tubuh, kesehatan, itu jadi oh saya merasa perut saya biasa sebah setelah minum kefir jadi hilang, oh saya malah jadi mencret dan seterusnya. Jadi itu bisa kita kelompokkan dalam sub-sub seperti itu untuk mempermudah kita menyimpulkan ya. Kemudian desainnya, nah kualitatif itu kadang-kadang desainnya bisa berubah, bisa muncul desain yang tidak seperti kita rencanakan di awal karena di lapangan berbeda ya. Jadi contohnya saya melakukan penyuluhan tentang pengawetan pakan menggunakan teknik silase misalnya. Silase pakai tong-tong itu ada semua pasti sudah tahu kan caranya ya. Ya saya bahas tidak tentang caranya, tapi saya melihat bagaimana petani setelah diajarkan mereka mau melakukan itu. Ya kan? Nah, saya punya inisiatif misalnya dalam satu kecamatan saya akan mencoba melihat beberapa kelompok. Di kecamatan itu misalnya ada 5 kelompok yang akan saya incar. Saya lihat ya. Harapan saya ada yang melakukan, ada yang tidak setelah dilatihkan. Kemudian saya ingin mengetahui kenapa mereka melakukan, mengapa tidak. Dari 5 kelompok dalam satu kecamatan itu, ternyata 4 tidak melakukan, 1 melakukan. Artinya sampel saya jadi tidak seimbang. Ya kan? Yang tidak melakukan banyak, alasannya berbeda-beda. Wah, kalau begini saya tidak bisa menggunakan satu kecamatan, sehingga desain saya rubah. Saya rubah, misalnya ditambahkan jumlahnya kecamatannya. Saya mencari kelompok-kelompok lain di luar kecamatan itu yang sehingga jumlah yang melakukan dan tidak melakukan silase menjadi seimbang. Artinya data saya akan balance, gitu kan. Atau bisa saja karena hanya dapat izin di satu kecamatan dengan kondisi seperti itu, terpaksa desain saya rubah. Saya tidak lagi melihat mana yang mau melakukan apa atau mana yang tidak melakukan. Tapi misalnya saya ubah desainnya, saya tidak melihat lagi sebagai misalnya adopsi mereka terhadap silase, tapi saya perluas adopsi mereka terhadap teknologi pengolahan pakan. Jadi perluas lagi. Apakah mereka termasuk mengeringkan pakannya, ditumpuk dan yang dikeringkan saja, atau mereka membeli dari tempat lain, itu saya masukkan sebagai salah satu atau beberapa parameter yang saya lihat. Nah, ini yang namanya emergent design. Desain itu bisa berubah dengan bukan seketika, bisa berubah dengan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya, ini sifat dari salah satu kualitatif datanya. Dan kadang-kadang ada info baru, oh ini apa di sana melakukan Pak, kelompok lain Pak. Padahal itu nggak masuk yang kita incar. Ya udah, akhirnya kita ke sana. Ya,
data yang kita tambah, kita ambil, berubah. Itu nggak apa-apa. Kalau di kualitatif tidak ada. Tapi kalau di kuantitatif kita harus sudah fix dari awal. Oke? Ya, termasuk metode-metode juga akan berubah selama penelitian. Oke? Oke, analisisnya bagaimana? Kalau kuantitatif, ya, analisisnya itu jelas berdasarkan angka. Gunakan statistik. Jadi karena ada angka, kita lakukan statistik. Sehingga yang harus hati-hati di kuantitatif, kita harus memastikan data kita itu terdiri paling tidak ada 3 data sehingga bisa di statistik. Kalau cuma 2 nggak bisa masuk mesin statistik. Di software statistik biasa misalkan minimal 3 replikasinya. Lebih banyak lebih baik, ya, akan mengurangi error. Ya. Kemudian kita melakukan analisis secara deduktif. Jadi setelah data kita ada, kita buat satu kesimpulan secara deduktif, kemudian kita punya teori. Oh, kalau misalnya sapi diberi pakan seperti ini, contoh tadi, ya, dia akan berat badannya jadi sekian. Diberi pakan yang lainnya, berat badannya jadi turun apa naik. Kita punya satu kesimpulan analisis yang berdasarkan angka, ya. Kalau kualitatif biasanya nanti kita analisisnya dalam bentuknya adalah kita membuat semacam tema itu ya. Jadi kita akan buat satu kesimpulan besar, ya. Contohnya apa tadi? Misalnya kefir tadi, ya, penerimaan mahasiswa terhadap kefir. Ada yang suka, ada yang tidak, ya kan? Akhirnya kita bisa membuat analisis bahwa dari data yang kita dapat, misalnya ternyata mahasiswa itu banyak yang masih belum bisa beradaptasi terhadap kefir. Kita tidak mengatakan tidak mau gitu, ya, belum bisa beradaptasi terhadap kefir berdasarkan data-data yang kita punya, ya. Jadi setelah itu baru kita menjelaskan mengapa mereka tidak bisa menerima kefir. Nah, ini yang agak repot itu di sini. Ya, saya mau orang kuantitatif sih. Jadi saya sering mohon maaf kalau saya sering menganggap kualitatif itu agak repot, ya. Karena saya tidak begitu menguasai, terus terang. Nanti dengan Boolean mungkin akan digali lebih banyak, ya. Oke. Jadi artinya dia harus buat analisisnya, ada temanya gitu kan. Kalau dia mau bicara tentang kesukaan kefir, ya dia akan menyimpulkan kenapa orang suka, kenapa orang tidak suka. Jadi tidak bisa di luar itu. Oke. Nah, kemudian induktif. Jadi dia narik mundur ke belakang seperti saya sampaikan tadi. Sekarang orang suka susu, minum susu. Penyebabnya apa? Kita bisa bercerita, dan itu cerita bisa memakan waktu yang cukup panjang. Ya, kalau kualitatif memang ya lebih banyak bercerita. Orang suka nulis kayak novel, itu bagus kalau kualitatif. Nah, final reportnya seperti apa? Kuantitatif simple, angka, jadi harus diikutin. Ya, lebih rigid dia, jelas. Jadi berdasarkan statistik. Nah, justru ini kadang-kadang menjadi jebakan bagi para peneliti. Bukan sekali, 2 kali saya menemukan mahasiswa baik S1, S2, bahkan S3. Bahkan para peneliti yang sudah senior pun terjebak dengan statistik. Terjebak dengan hipotesis yang dia inginkan. Oke. Contohnya dia membuat 3 perlakuan, ya, 3 perlakuan, ya, saya orang pakan, jadi pakan aja lah paling gampang bagi saya. 3 perlakuan pakan A, B, dan C, ya, dengan variasinya. Di hipotesis dia buat pakan A itu kontrol, B itu proteinnya dinaikkan, C itu protein dan energi dinaikkan. Nah, secara logika pasti yang C akan lebih bagus, ya, dan ADG akan muncul di ADG, akan muncul di pertambahan berat badannya, akan muncul di kesehatan ternaknya, bentuk tubuh ternaknya akan lebih bagus di C. Nah, kemudian dilakukan in vivo, diberikan ke ternak. Karena keterbatasan dana, jumlah replikasi hanya mungkin katakanlah 4 setiap perlakuan. 4 kali 3 berarti 12 ekor sapi dia hanya punya itu. Nah, karena jumlah ternaknya sedikit, akhirnya apa? Ya, kalau Anda pernah melakukan in vivo dengan ternak ruminansia besar, Anda akan melihat sekali datanya tidak selalu seindah seperti di kelas. Ya, ADG per minggu itu akan naik turun tidak keruan, ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Data itu begitu dia statistik, standar deviasinya tinggi,
dia statistik antara perlakuan 1, perlakuan A, B, dan C, hasilnya non signifikan. Non signifikan. Tidak ada perbedaan secara statistik. Tapi kalau dilihat angkanya ADG-nya misalnya, yang perlakuan A ADG-nya 0,6 kg, perlakuan B 0,7 kg, perlakuan C 0,8 kg. Beda ya, angkanya beda. Di sini yang sering terjebak karena di hipotesisnya dia mengharapkan ada perbedaan, sehingga dia di kalimat penjelasannya, di pembahasan biasa menuliskan begini: hasil statistik menunjukkan perlakuan ABC tidak memberikan perbedaan atau non signifikan terhadap ADG. Namun, nah kata-kata namunnya ini, namun secara numerik terlihat peningkatan ADG pada perlakuan B dan C dengan perlakuan C yang paling tinggi 0,8 kg per hari. Kemudian di belakang itu dia membahas mengapa itu yang B dan C lebih baik daripada A. Ini yang salah. Ini yang tidak boleh. Kalau Anda sudah menggunakan statistik, gunakan itu. Anda menggunakan statistik artinya Anda mempercayai statistik itu. Hasil statistik. Kalau dia bilang non signifikan berarti nggak ada beda walaupun antara 0,6 dengan 0,8 kg per hari. Loh, tapi kalau di lapangan beda Pak, 0,8 betul. 6 on sama 8 on ADG dikalikan selama 3 bulan dikalikan sapimu ada 100 ekor, itu hasilnya banyak itu. Kalikan dengan harganya per kilogram. Itu hasilnya sangat signifikan. Tetapi kita bicara di sini riset, kita bicara statistik. Kalau statistiknya bilang non signifikan, laporkan mengapa dia non signifikan. Jangan memaksakan menganggap itu sebagai signifikan. Gitu ya. Gitu. Jadi harus hati-hati. Tapi bukan berarti itu dead end. Data seperti tadi bukan berarti dead end. Wah, gagal PT aja. Tidak. Kalau memang data itu tidak, ini pengalaman saya, data itu tidak bisa di statistik karena errornya terlalu tinggi, ya jangan di statistik. Ada cara lain, ada cara pelaporan data yang tidak harus menggunakan statistik. Ini saya lakukan di InVivo. Saya pakai sapi lumayan 24 ekor. Ya, 24 ekor dengan 3 perlakuan, nanti sudah aplikasi 8 itu sudah cukup ya sebenarnya. Tetapi data tetap naik turun tidak keruan karena sapi itu ya ADG-nya memang tidak seindah seperti di atas kertas. Oh, dia 0,5 setiap hari. Terus setiap hari 0,5 tidak. Karena mah turun. Dan itu per minggu pun sudah beda. Minggu dengan minggu depan beda lagi. Dengan sapi yang sama, dengan pakan yang sama. Nah, sehingga kalau data-data seperti itu, kita bisa menggunakan deskriptif. Saya buatkan grafiknya misalnya. Perlakuan A, B, dan C saya buat grafik dari hari 1 sampai hari 105 misalnya. 3 bulan. Itu akan kelihatan nanti grafiknya. Akan kelihatan gambarnya yang ADG-nya paling tinggi itu, ya, paling tinggi dalam tanda petik itu akan di atas gambarnya. Ya. Nah, dengan sini saya akan bercerita dari grafik ini terlihat tren. Jadi yang kita bicarakan trennya saja. Kalau memang di statistik non signifikan, dan itu pasti grafiknya akan ada yang bersentuhan. Yang bersentuhan itu kan yang non signifikan. Ya. Tapi dari grafik itu nanti kita bisa set juga supaya dia mencari trennya. Nah, jadi intinya kalau data kalian itu non signifikan, itu bukan akhir dari hidup Anda, bukan akhir dari kuliah Anda di dunia, itu tidak. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan supaya data itu tetap bermakna. Ya, non signifikan tidak berarti jelek. Bahkan beberapa penelitian saya justru mencari non signifikan. Contohnya kalau di pakan itu saya biasa pakai pakan misalnya bunggil kedelai kan lumayan mahal, ya. Saya harus mencari pakan penggantinya. Pakan pengganti pasti lebih murah, sumber protein lebih murah. Kalau nanti hasilnya itu non signifikan, berat badannya sama, berarti bagus itu. Sudah bagus. Karena dengan pakan yang lebih murah, berat badannya sama. Jadi tidak selalu yang namanya non signifikan itu buruk. Ya. Jika terkait data seperti ini, silakan Anda konsultasi kepada dosen pembimbing Anda. Pengalaman beliau pasti akan bisa mengolah data ini sehingga data ini bisa diceritakan dengan lebih baik. Ya kadang-kadang di-switch lah dari kuantitatif ke kualitatif. Tidak masalah. Gitu. Penelitian kan, ya tadi itu penelitian kan terserah kita mau kita analisis seperti apa. Ya, kembali kemari.
kualitatif itu bisa sifatnya final reportnya bersifat naratif, bercerita ya. Ya kalau di tempat kita poin kedua itu jarang-jarang dilakukan, first person itu jarang-jarang dilakukan ya, tapi kalau di teman-teman yang di ilmu budaya, humaniora itu sering saya lihat skripsi, tesis, disertasinya itu sebagai first person. Artinya dia menyebutkan, menuliskan tuh saya melakukan penelitian ini, kemudian saya menemukan bahwa ada kata sayanya, ada kata kami, kita gitu tuh biasa. Tapi kalau di fakultas kita jarang menggunakan metode seperti ini, walaupun dia kualitatif. Ya kita menggunakan seperti model-model jurnal animal science gitu ya, dalam bentuk passive voice, kalimat pasif. Oke. Data-data final reportnya juga bersifat interpretif itu artinya bisa diinterpretasikan dari berbagai sudut. Jadi Anda sebagai peneliti, sebagai mahasiswa yang punya data penelitian, Anda bisa menyimpulkan, melaporkan A, tapi orang lain melihat data itu bisa, oh ini artinya beda, ini seperti tidak masalah ya. Sehingga memang kalau ujian dengan data kualitatif itu biasa diskusinya lebih panjang ya, karena bisa jadi penguji Anda punya sudut pandang yang berbeda dengan Anda ya. Butuh banyak tenaga untuk menulis ya. Kemudian saat Anda menjelaskan, Anda seringkali harus mengkotasi kalimat-kalimat langsung ataupun tidak langsung yang Anda dapat dari responden Anda ya. Jadi misalnya berdasarkan Pak Polan di desa ini yang dia menyatakan bahwa masa keadilan bla 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 bla, itu Anda bisa menceritakan sebagai final report ya. Kalau di kuantitatif nggak pakai seperti itu. Oke. Dan saya nggak usah panjang-panjang, itu dulu aja ya, karena kalau bagi saya itu yang namanya rancangan percobaan statistik, semakin panjang kita memberikan, Anda semakin bingung biasanya. Oke, silahkan on cam kalau ada yang bertanyaan. Mungkin kuliah saya kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ayo tolong dinyalakan kameranya supaya saya tahu wajah-wajahnya ini. Ini kelihatannya masa baru semua nih, saya belum ada yang kenal nama Anda. Wah iya betul, yang baru. Ini rata-rata masih semester 2 ya, semester 2 ini. Ya belum pernah ke kampus semua ya. Semester 1. Oh semester 1 malahan, dari semester 1, oke. Ya enggak apa-apa, mudah-mudahan semester depan sudah bisa ke kampus. Ini posisi semua belum pernah ke kampus kan ya? Saya belum Bapak. kampus, Pak. Ya maksudnya bukan di S1-nya, ini ada beberapa yang masuk S1 kami juga. Oke, ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Malah makin bingung Saya, apa? Pak, pertanyaan, Pak. Siapa bertanya? Silakan yang tanya, silakan. Saya bentar belum kelihatan yang tanya siapa. Saya Pak, Ikhwanul Royhan Pak. Oke, silakan Ikhwanul. Ikhwan, silakan. Ingin bertanya Pak. Tadi kan kata Bapak kalau misalkan ada data di penelitian yang kuantitatif, misalnya ada data yang tidak signifikan, akhirnya di switch ke data yang kita lihat trennya yang kualitatif. Nah, apakah kita sebagai magister yang harus ada seminar proposal dan segala macam seperti itu, ketika ada perubahan jalannya penelitian, perubahan analisis data ketika penelitian, apakah harus seminar ulang Pak atau gimana Pak itu Pak? Oke. Ada yang tahu kenapa dalam bahasa Inggrisnya penelitian itu namanya research? Re dan search. Search itu kan mencari. Re itu mengulangi. Jadi golek iki bolak-balik mencarinya itu berulang-ulang. Maka namanya research. Kalau kita penelitian ya. Nah, itu artinya apa? Kalau dalam riset itu, kalau prinsip saya namanya riset itu kenapa selalu diulangi mencari, berarti selalu ada yang hilang, ada yang berubah, ada yang harus dicari. Ada perubahan di situ, ya. Kalau misalnya terkait dengan studi Anda sebagai S2, misalnya ada
sudah proposal, di proposal itu Anda menyatakan akan menggunakan statistik, ternyata Anda di jalan Anda akan mengubah, Anda nggak perlu lagi seminar proposal, ya. Hanya nanti yang perlu saat di tesisnya disebutkan. Yang penting itu di materi metode itu cukup jelas. Dan pasti pembimbing Anda, penguji Anda akan tanya, dan pastikan itu ada konsultasi ya jelas dengan pembimbing. Tapi penguji Anda pasti akan, kemarin kan katanya mau di statistik ini, kok sekarang malah menggunakan tren. Nah, kamu jelaskan, selama kita punya alasan kuat, alasan logis dari perubahan-perubahan kita lakukan selama penelitian, tidak masalah. Tidak masalah. Oh, tadi saya lupa cerita satu hal. Saya pernah melakukan suatu penelitian yang kedua-duanya ada, kualitatif maupun kuantitatif. Kalau di dunia peternakan pakan itu, misalnya Selase yang pernah saya lakukan. Melakukan perlakuan dengan beberapa lama simpan, dengan komposisi yang berbeda terhadap silase. Kemudian keberhasilan silase kan bisa dilihat dari berbagai macam. Salah satunya adalah secara fisik. Kita lihat warnanya, kita cium baunya, kita rasakan teksturnya. Ini tidak bisa, sebenarnya tidak ada angkanya, nggak ada alat ukurnya. Bagaimana kamu bisa mencium, mengukur bau silase asam? Keasamannya seberapa? Warnanya cuma bilang warnanya kehijauan sampai warnanya coklat tua mendekati hitam yang rusak, ya kan? Tapi apakah ada skala warnanya? Nggak ada. Beda dengan yolk, ya, yolk telur, kuning telur. Kuning telur itu udah ada skalanya, yolk fan-nya ada. Tinggal dijajarkan, disandingkan dengan yolk fan itu kita bisa tahu angkanya. Tapi di silase tidak ada. Sehingga saya dulu pernah melakukan penelitian seperti ini, kemudian saya buat angka. Jadi saya mencoba kualitatif, saya kuantitatifkan. Jadi saya buat skala 1 sampai 10 untuk warnanya misalnya ya. 1 sampai 5 waktu itu, 1 sampai 5. 1 itu adalah yang paling mendekati hijau kekuningan, yang 5 itu adalah yang mendekati coklat. Ya kan? Nah, kemudian untuk membantu saya buat lingkaran warnanya itu yang mendekati. Oke, kemudian di data itu saya tampilkan angkanya. Oh, yang 1 sekian banyak, yang angka 2 sekian banyak dari 100 sampel misalnya. Nah, kemudian itu yang saya sajikan dan itu ternyata keliru. Ternyata oleh teman-teman dari statistik itu nggak bisa, Pak, seperti itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan jadi saya mengatakan begini, setelah dirata ketahuan bahwa warna silase itu mendekati 1,5. Jadi 1 itu yang hijau kekuningan, 2 itu yang hijau tapi banyak kuningnya. Nah, kemudian ditanya, lah kalau 1,5 kayak apa, Pak, warnanya? Saya nggak bisa jawab. Jadi kalau angka-angka seperti itu yang kualitatif, Anda mau coba dikuantitatifkan, Anda harus hati-hati, tidak bisa dibuat ratanya. Itu yang saya pelajari satu. Tapi misalnya dibuat aja, sekian persen warnanya nomor 1, warnanya hijau kekuningan, sekian persen warnanya kuning, sekian persen warnanya coklat. Jadi persentase agak ke kualitatif, agak ke kuantitatif, tapi saja masih kuantitatif karena persentase itu berapa persen banyaknya itu kan tengah-tengah antara kuantitatif dan kualitatif, ya kan? Jadi itu contoh yang saya pernah lakukan. Jadi itu datanya menjadi ada yang kualitatif, tapi kuantitatifnya ada. Kuantitatifnya misalnya pH-nya kita bisa mengukur. Kemudian kandungan NH3-nya kita bisa mengukur. Kandungan PK, BK, BO itu kita bisa mengukur, ya. Jadi dalam satu penelitian bisa ada kedua-duanya. Nah, biasanya di ujian saya, di ujian mid semester, saya akan minta Anda menuliskan proposal yang ada dua-duanya berdasarkan bidang Anda. Nah, mulai dipikiran sekarang, udah tak kasih bocorannya soalnya. Kebangetan kalau nggak bisa. Jadi biasa selalu pertanyaan sama, jawabannya kan selalu beda tiap orang. Jadi misalnya ada teman-teman dari THT, mulai berpikir penelitian saya yang untuk jawab pertanyaan di rancangan percobaan ini ya, di desain penelitian ini, bagaimana bisa saya mendapatkan dua data itu, kualitatif maupun kuantitatif. Oke. Misalnya tadi yang saya contohkan cakar bebek mau diambil kolagennya, ya kan? Data kuantitatifnya kan bisa diketahui, misalnya kandungan kolagen bisa diukur. Tapi misalnya kekenyalannya setelah dia direbus itu kan susah diukurnya, ya, dan lain-lain lah, warnanya itu kan bisa.
Jadi mulai dipikirkan data kualitatif apa yang bisa kita masukkan ke dalam penelitian kuantitatif kita. Tujuan saya apa? Supaya Anda bisa membedakan. Ya, dan kadang-kadang ada wilayah yang kedua-duanya. Oke gitu ya Mas Ikhwan, tadi jawabannya dia agak panjang sedikit. Ada lagi? Monggo silakan. Bapak izin bertanya. Silakan siapa Jadi, ya ini? kalau ini saat Farida Bapak, Oke Farida, silakan Farida. halo. Ya. Iya. Seandainya begini, mau ada penelitian tapi judulnya begini Bapak, studi komparatif respon peternak kelinci terhadap penyamakan kulit kelinci misalnya. Nah itu berarti masuknya ke kualitatif atau kuantitatif nggih Bapak? Kalau mengukur misal respon atau persepsinya itu kan biasanya itu kan mengambil nanti dari unsur umur, pendidikan, pengalaman peternak seperti itu. Nah itu kira-kira menurut Bapak pripun? Masuknya ke kualitatif, kuantitatif atau bagaimana? Oke, pertanyaan bagus. Jadi dia kulit kelinci sudah disamak gitu ya. Kemudian Anda Mbak Farida ingin lihat respon mereka terhadap teknologi penyamakan misalnya gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Lah berarti kan teknologi penyamakannya atau kulit kelinci yang disamak itu sudah ada toh. Kita mau lihat penerimaannya. Itu kan berarti kita melihat ke belakang. Ya kan? Melihat ke belakang, mereka bisa nerima enggak? Bukan ke depan, itu pasien, berarti masuk di kualitatif. Jadi kan harapannya paling enggak bercabang dua jawabannya, bisa menerima, bisa tidak, ya kan? Kemudian nanti pertanyaannya, yang bisa menerima kenapa, yang tidak kenapa. Ya kalau mau bagus datanya ya kalau bisa imbang antara yang menerima dan tidak lebih bagus. Kalau enggak ya memang harus dimainkan sedikit datanya nanti. Kira-kira di penelitian itu bisa nggak dimasukkan kuantitatif kalau saya tanya. Misalnya itu nanti untuk menjawab pertanyaan saya di ujian tengah semester. Kira-kira data apa yang bisa dimasukkan sebagai data kuantitatif yang bisa dihitung, ada angkanya? Bisa dihitung. Itu kalau misalkan yang tadi kan nggih Bapak dari umur, pengalaman sama pendidikan misalnya yang umurnya itu umur sekian sampai sekian itu masuk 1, masuk 2, masuk 3 kan bisa dikategorikan. Misalnya pendidikan yang SD juga nanti masuk 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Pendidikan pengalaman, misal pengalaman beternak berapa tahun, 1 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun seperti itu kan bisa dikategorikan ke angka seperti itu baru nanti bisa dihitung pakai SPSS. Kalau menurut saya nggak bisa. Kira-kira itu nggak bisa. Itu masih masuk kualitatif itu kan hanya pengelompokan. Kualitatif. Itu sama dengan contoh yang saya sampaikan tadi yang warna silase itu. Saya mencoba mengelompokkan begitu, kemudian 1 sampai 5 saya coba cari ratanya, nggak boleh. Kalau teman-teman statistik nggak boleh. Nanti kalau ujiannya ketemu teman statistik repot gitu. Repot. Jadi itu hanya bisa nanti pol-polnya itu kan berapa persen sih yang masuk golongan umur muda, berapa persen yang masuk golongan umur menengah, ya kan? Berapa persen yang lulus SD, berapa persen yang lulus SMP, gitu kan? Kan nggak bisa misalnya lulus SD skala 1, lulus SMP skala 2, lulus SMA skala 3, lulus perguruan tinggi skala 4. Kemudian dari jumlah itu dirata, kemudian ketemu angkanya. Oh ternyata dari jumlah itu semua ratanya adalah 2,5. Lah 2,5 itu lulus SMP apa lulus SMA? 2 kan lulus SMP, 3 lulus SMA. Kalau ratanya 2,5 itu lulus SMP apa lulus SMA? Bingung kan? Oh iya ya. Nah, itu maksud saya. Itu nggak boleh dirata begitu. Hanya bisa di persentase. Dulu saran teman statistik itu. Ya. Saya ingat betul karena ini teman-teman mungkin ada yang di pemulihan, ada yang pembimbingnya Prof. Sumadi ya. Itu dulu Prof. Sumadi yang ngasih masukan. Ya nggak bisa gitu Pak Novi. Gimana warna 1,5 itu kayak apa? Coba saya digambarkan warna 1,5 kayak apa. Ya nggak bisa jawab saya. Benar sekali. Dan itu memang masukannya betul sekali. Semenjak itu saya nggak pernah lagi saya rata skala yang saya buat. Tapi saya buat aja persentase. Oh sekian persen masuk di sini, sekian persen masuk di sini. Itu ya sebenarnya kalau di persentase itu masih kualitatif, tapi
ada angkanya kan, Kuantitatif. agak kuantitatif. Dia di wilayah tengah-tengah. Lumayan lah ya, bisa dilihat angkanya. Kita membayangkan 70% populasi menyukai penyamakan kulit kelinci misalnya. Dengan orang mengatakan banyak yang suka penyamakan kulit kelinci. Mana yang lebih mudah dibayangkan? Antara 70% dengan kita menyatakan mayoritas dari peternak itu menyukai. Nah, mayoritas itu kan bisa 70, bisa 80, bisa 90, bisa hampir semuanya satu orang nggak suka, ya kan? Tapi begitu kita katakan 70%, kita bisa gambaran, oh kalau ada 100 orang berarti 70 orang suka. Jadi kualitatif yang diarahkan ke kuantitatif sehingga kita membayangkannya lebih mudah. Gitu ya Farida ya? Nggih. Ya, Oke. baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ada lagi, monggo? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini Pak, kan Sebut namanya ini agak-agak lambat keluarnya, ada beberapa sinyal yang nggak tahu, mungkin sinyal punya saya yang kurang bagus atau kok banyak yang tanda pentung ini hilang muncul gambarnya. Saya pengen tanya ini ya. Iya Pak. Suara saya terdengar Pak? Terdengar baik kok suaranya. Hanya gambarnya. Erlina ya? Iya Pak. Oh ya, silakan. Kan kalau tadi kan biasanya kalau di sosial itu setelah ada karakteristik umur, kemudian lulusan gitu. Misalnya kita mau meneliti tentang perilaku konsumen Pak. Nah, di situ disebutkan kalau ada pernyataan bahwa minum susu itu menyehatkan. Kemudian nanti jawabannya ada setuju, tidak setuju, ragu-ragu. Seperti itu nanti jawab dari, kan itu ada skalanya Pak, 1 sampai 5. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Betul. Nah itu mau tanya Bapak, itu jadinya kualitatif atau kuantitatif ya Pak, kalau itu diskalakan, jadi kalau kalau tidak setuju 1, kemudian sangat tidak setuju itu begitu Pak. Ini pertanyaan sama dengan Farida sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tetap kualitatif, ya kan? Jadi misalnya yang sangat setuju 1 misalnya ya tadi ya. Yang sangat tidak setuju 5 misalnya. Nah, kemudian nanti kan data itu kan tersebar dari 100 responden. Nanti misalnya yang di data sangat setuju itu ada 20 orang. Kemudian yang sangat tidak setuju itu ada 10 orang dan seterusnya, tersebar situ kan. Nah, yang tidak boleh tadi saya sampaikan adalah itu dirata. Tapi yang kita lakukan biasanya, yang sebaiknya dilakukan ini menurut Prof. Sumadi, ini Anda persentase saja 20 orang di skor 1 yang sangat setuju itu, berarti 20 dari 100 orang, berarti 20% itu sangat setuju. Oke, 10% yang 10 tadi yang di skor 5 itu sangat tidak setuju. Total akan dijumlahkan 100%. Oke. Jangan membuat rata. Jadi dari situ dirata angkanya jumlah apanya, kemudian ada rata 1 sampai 5. Oh, ternyata rata-rata memilih di skor 2,5. 2,5 itu sangat setuju sekali, tengah-tengah itu nggak bisa kita seperti itu. Jadi Anda ingin membuat satu kesimpulan secara umum orang itu suka di skor 2,5, nggak bisa. Kita hanya bisa persentase. Oh, ternyata mayoritas sebanyak 30% dia di skala 2, dia setuju tidak setuju sekali. Tapi yang setuju sekali sekian persen, gitu ya. Jadi kalau itu ditanya angka persentase itu kualitatif atau kuantitatif, bagi saya itu tetap kualitatif. Karena hanya menggambarkan saja. Tapi lumayan, tadi seperti saya sampaikan, lebih mudah membayangkan 70% daripada orang mengatakan sebagian besar. Ya enggak? Gitu ya. Itu Mbak Erlina. Oke, ada lagi? Iya Pak. Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan Mbak Monica ya. Iya. Apakah penelitian kualitatif itu selalu deskriptif atau kuantitatif juga bisa deskriptif? Oke, pertanyaan bagus.
sebenarnya ya namanya penelitian kuantitatif itu tetap ada, kita bercerita data, ya kan. Yang kalau yang disampaikan tadi itu sebenarnya data fix itu kan data dalam tabel ya, ditampilkan apa adanya. Tapi setelah itu kan tetap kita harus menceritakan data itu kan. Jadi kita tetap mendeskripsikan data itu. Jadi kita mengatakan misalnya tadi contoh saya di pakan ya, dengan pakan C dia ADG-nya paling tinggi. Setelah itu kan kita harus bercerita sebagai S2 ataupun S3. Anda tidak hanya membandingkan, oh datanya dengan pakan C dia ADG 1,5 kilo. Menurut si peneliti terdahulu, sapi dengan tipe Bos Taurus seperti ini ADG-nya 1,5 kilo. Enggak begitu, itu pelaporan praktikum S1 itu. Tapi Anda harus menjelaskan mengapa pakan C bisa menghasilkan ADG paling tinggi. Ada apa di pakan C? Anda lihat di analisis proksimat pakannya. Karena kandungan proteinnya, ini bla 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 gitu. Anda menerangkan, itu deskriptif kan. Deskriptif yang Anda berdasarkan pada sains. Jadi tetap sebenarnya ada deskriptif, cuma dia berpegang pada angka. Tapi kalau misalnya yang kualitatif, dia deskriptifnya agak lebih bisa multi, interpretasinya bisa multi, bisa macam-macam, tergantung kita fokusnya mau di mana. Kalau bagi saya bahasanya lebih gampang disetir lah gitu ke arah hipotesis, ke arah yang kita mau. Kalau misalnya kita mau lihat tadi contohnya dari siapa tadi, Mbak Farida ya, tadi yang penyamakan kulit kelinci gitu kan. Itu kalau arahnya kita ingin lihat apakah peternak bisa menerima atau tidak kulit kelinci gitu kan. Berarti kita akan mengabaikan kalau ada yang menjawab, saya lebih suka nyamak kulit kambing daripada kulit kelinci. Itu kan nggak masuk tema kita. Kita bisa menghilangkan itu, udah nggak kita masukkan datanya. Tapi kalau di kuantitatif ada data yang outliers begitu ya, tidak bisa kita langsung kita abaikan. Ya. Jadi kalau deskripsi kita tidak akan mendeskripsikan salah satu peternak menyatakan bahwa dia lebih menyukai penyamakan kulit kambing daripada kulit kelinci. Itu nggak bisa kita masukkan di deskripsi kita, karena itu akan keluar dari tema. Ya. Tapi misalnya ada peternak tidak suka menyamak, dia langsung menggunakan kulit kelinci itu untuk apa gitu misalnya. Saya nggak tahu untuk kulit kelinci itu apa lagi selain disamak ya. Nah itu bisa kita masukkan karena masih fokusnya temanya di kulit kelinci. Ya, jadi sebenarnya saat kita bicara data tetap harus ada deskriptifnya walaupun di kuantitatif. Tetapi sifat deskriptifnya berbeda. Dasar deskripsi yang satu angka, yang satu data fix, yang satunya dasar deskripsinya adalah dari catatan-catatan dari responden ya, ataupun data-data sekunder maupun primer. Gitu ya. Oke. Saya kira cukup dulu ya. Saya cukup dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan di link yang sama, jam yang sama ya. Mohon maaf ini karena saya jam 10.30 harus ada presentasi di lain channel ya. Ini seperti saya sampaikan tadi saya rekam, nanti saya kasih begitu sudah saya upload, saya kasih linknya di Elok. Ini udah daftar di Eloknya semua ya. Sudah ya? Oke, alhamdulillah kok sudah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan semester depan kita bisa ketemu di kampus dengan aman ya. Dan nanti kalau dia udah giliran divaksin dia ndang mangkat gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.